Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas kajian filsafat hukum seperti materi yang telah kita berikan di minggu kemarin. Dimulai dari tenor, silakan dibacakan. Baik, siap Bapak, mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkah dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama dalam perkuliahan hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hengki Solihin MJ SHMH, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar filsafat hukum, serta teman-teman semuanya, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, saya di sini Siti Nur Hasanah dengan NIM 2274201037, semester 6 Fakultas Hukum Universitas Salih Al-Aitam, izin mempresentasikan hasil tugas rangkuman dalam mata kuliah pengantar filsafat hukum. Di sini saya mengangkat judul atau tema tugas yang masih relevan dengan judul yang sebelumnya diberikan oleh Bapak Dr. Hengki Solihin MJ SHMH. Judul yang saya ambil dalam tugas atau rangkuman mata kuliah pengantar filsafat hukum ini yaitu mengenai pendekatan dan karakteristik filsafat hukum, fondasi pemikiran dan praktik hukum dalam masyarakat. Adapun untuk kerangka rangkuman tugas atau poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, lalu ada pengertian pendekatan filsafat hukum, penjelasan umum tentang apa itu pendekatan filsafat hukum, lalu ada jenis-jenis pendekatan filsafat hukum, lalu ada penjelasan tentang ciri-ciri utama filsafat hukum sebagai bidang keilmuan, lalu ada keterkaitan antara pendekatan filsafat hukum dengan praktik hukum di masyarakat, serta ada karakteristik filsafat hukum juga, lalu ada relevansi dan manfaat dalam praktik hukum, serta contohnya juga nanti, serta yang terakhir penutup dan kesimpulan. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini saya memakai beberapa poin yang saya ambil. Langsung saja untuk pendahuluan, filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat yang berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam memahami hakikat hukum, keadilan, dan peran hukum dalam kehidupan manusia. Dalam studi hukum, filsafat hukum tidak hanya memberikan kerangka berpikir kritis dan reflektif, tetapi juga memperluas wawasan mahasiswa hukum untuk tidak semata-mata mempelajari hukum sebagai aturan normatif yang kaku. Melalui filsafat hukum, hukum dipandang sebagai fenomena sosial, moral, dan rasional yang memerlukan penafsiran secara lebih mendalam. Dalam dinamika masyarakat modern yang kompleks, pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum menjadi sangat penting untuk menganalisis dan memahami berbagai persoalan hukum secara holistik. Pendekatan seperti empirisme, idealisme, realisme, dan humanisme misalnya, memungkinkan penelaahan terhadap hukum dari sudut pandang pengalaman, nilai-nilai moral, struktur sosial, hingga hakikat kemanusiaan. Dengan kata lain, setiap pendekatan memberikan sudut pandang yang unik dan saling melengkapi dalam menafsirkan hukum sebagai bagian dari realitas kehidupan. Tanpa adanya pendekatan-pendekatan filsafat hukum, analisis hukum seringkali terjebak dalam formalisme dan positivisme sempit yang mengabaikan konteks sosiologis, etis, dan historis di balik lahirnya suatu norma. Oleh karena itu, memahami dan menguasai pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis mahasiswa hukum, tetapi juga memperkuat kemampuan kritis dan etis dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks di masyarakat. Lalu selanjutnya pengertian pendekatan filsafat hukum, penjelasan umum tentang apa itu pendekatan filsafat hukum.
Pendekatan filsafat hukum adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan hukum secara mendalam berdasarkan prinsip-prinsip filosofis. Pendekatan ini tidak terbatas pada penjabaran norma hukum secara tekstual, melainkan mengkaji hukum dari segi nilai, rasionalitas, kebenaran, keadilan, serta hubungan hukum dengan moral dan realitas sosial. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang final, melainkan sebagai produk pemikiran manusia yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Sebagai fondasi pemikiran hukum, pendekatan filsafat hukum membantu mengidentifikasi dasar-dasar etis, logis, dan ontologis dari keberadaan hukum. Hal ini penting karena hukum tidak berdiri di ruang hampa, tetapi lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak. Pendekatan filsafat hukum memungkinkan hukum dianalisis dari asal-usul konsepnya, dari tujuan yang ingin dicapai, serta dari legitimasi moral yang mendasarinya. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dimensi reflektif dan kritis terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam praktik hukum di masyarakat, pendekatan filsafat hukum berperan sebagai panduan normatif dan interpretatif dalam menyelesaikan konflik hukum. Seorang hakim misalnya, tidak hanya menggunakan hukum positif yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kebijaksanaan sosial dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum menjadi alat penting untuk menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial, antara teori dan praktik, serta antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. Yang pertama ada pendekatan empirisme. Contoh tokohnya saya mengambil ada Ruskopon. Pendekatan empirisme dalam filsafat hukum menekankan pentingnya pengalaman dan fakta-fakta konkret dalam memahami dan menilai hukum. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai sistem normatif atau logika abstrak, tetapi sebagai lembaga sosial yang berkembang dan berfungsi dalam realitas kehidupan masyarakat. Hukum dilihat dari bagaimana ia bekerja dalam praktik, bukan sekedar bagaimana ia tertulis dalam dokumen atau konstitusi. Roskopon, tokoh utama dalam aliran sosiologikal jurispruden, merupakan representasi penting dari pendekatan empirisme. Ia menekankan bahwa hukum harus dipelajari sebagai lembaga sosial atau law as a social institution, yang artinya hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Bagi Roskopon, hukum ideal adalah hukum yang mampu mengakomodasi dinamika sosial dan menyelesaikan konflik secara efektif. Maka dari itu, studi hukum harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah, termasuk dengan mengamati data sosial, perilaku masyarakat, dan putusan pengadilan. Implikasi dari pendekatan ini sangat terasa dalam pembentukan dan reformasi hukum modern. Banyak sistem hukum di dunia mulai memasukkan aspek sosiologis dalam penegakan hukum, misalnya dengan melakukan penelitian hukum empiris sebelum merumuskan undang-undang atau kebijakan politik. Pendekatan empiris membantu memastikan bahwa hukum tidak kehilangan relevansinya di tengah perubahan sosial yang cepat. Selanjutnya ada pendekatan idealisme, contoh tokohnya ada Plato. Pendekatan idealisme dalam filsafat hukum berpijak pada keyakinan bahwa hukum harus berakar pada nilai-nilai ideal yang bersifat tetap, universal, dan rasional. Dalam pandangan ini, hukum merupakan pengejauhan tahan dari konsep keadilan yang abadi dan tidak bergantung sepenuhnya pada realitas sosial. Hukum ideal bersumber dari ide-ide tentang kebaikan dan keadilan yang harus dijadikan acuan, terlepas dari kondisi empiris masyarakat. Plato merupakan tokoh penting dari pendekatan ini. Dalam karyanya, The Republic, ia menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan ide tentang keadilan sejati yang hanya dapat dicapai melalui akal dan filsafat. Menurut Plato, dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide, sehingga hukum positif yang berlaku di masyarakat idealnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip rasional dan moral yang bersumber dari dunia ide tersebut. Ia percaya bahwa hanya para filsuf yang mampu memahami kebenaran sejati dan karenanya layak menjadi pemimpin dalam mewujudkan keadilan melalui hukum.
Dalam praktik hukum, pendekatan idealisme mendorong para pembentuk hukum untuk tidak sekedar mengikuti kehendak mayoritas atau realitas sosial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai luhur dan keadilan moral. Meski terkadang dianggap utopis, pendekatan ini sangat penting untuk menjaga agar hukum tetap berorientasi pada tujuan luhur kemanusiaan dan tidak sekedar menjadi alat kekuasaan. Selanjutnya ada pendekatan humanisme atau nilai kemanusiaan dalam hukum. Pendekatan humanisme dalam filsafat hukum menempatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat dari segala proses hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum dibuat oleh dan untuk manusia, sehingga penghormatan terhadap martabat, kebebasan dan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap sistem hukum. Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Humanisme dalam hukum muncul sebagai reaksi terhadap sistem hukum yang terlalu kaku dan legalistik. Pendekatan ini mendorong hukum untuk lebih manusiawi dan berpihak pada perlindungan individu, terutama kelompok rentan. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti empati, keadilan sosial, solidaritas, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi sangat penting. Hukum yang humanis tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga mengedepankan pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap korban. Konteks modern menunjukkan relevansi besar pendekatan ini, terutama dalam isu-isu seperti perlindungan hak asasi manusia, penghapusan hukuman mati, atau keadilan restoratif. Hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai kemanusiaan berpotensi menjadi represif dan menciptakan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, pendekatan humanisme menuntut agar hukum selalu diuji secara etis dari sisi manfaatnya bagi harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada pendekatan realisme. Contoh tokohnya ada Oliver Wendell Holmes. Pendekatan realisme hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum sejatinya adalah apa yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan. Hukum menurut realisme tidak hanya terletak dalam teks undang-undang, melainkan dalam praktik dan keputusan hakim dan keputusan hukum yang dihasilkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, analisis hukum harus fokus pada kenyataan konkret, termasuk bias personal, latar belakang, sosial hakim, serta konteks politik dan ekonomi. Oliver Wendell, tokoh utama pendekatan realisme Amerika, menyatakan bahwa the life of the law has not been a logic, it has been experience. Artinya hukum lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan kenyataan praktis dibandingkan logika atau sistem normatif semata. Holmes juga mengkritik pandangan idealis yang menurutnya terlalu jauh dari kenyataan kehidupan hukum yang sesungguhnya. Bagi realisme, untuk memahami hukum, seseorang harus melihat apa yang benar-benar dilakukan oleh lembaga hukum, bukan apa yang tertulis di atas kertas. Pendekatan realisme sangat berguna dalam membongkar ilusi netralitas dan objektivitas hukum. Melalui pendekatan ini dapat dikaji bagaimana faktor kekuasaan, kepentingan politik, dan ketimpangan sosial memengaruhi proses hukum. Hukum dalam pandangan ini bukanlah sistem tertutup yang otonom, melainkan bagaimana dari struktur sosial yang harus dipahami secara empiris dan kritis. Lalu selanjutnya, penjelasan tentang ciri-ciri utama filsafat hukum sebagai bidang keilmuan. Filsafat hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari ilmu hukum positif maupun studi hukum lainnya. Ciri utama pertama adalah sifatnya yang normatif dan reflektif, yaitu berupaya menjawab pertanyaan dasar seperti apa itu hukum, apa tujuan hukum, dan bagaimana hukum yang adil. Filsafat hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagaimana adanya atau law as it is, melainkan juga mempertanyakan bagaimana seharusnya hukum itu dibentuk dan dijalankan atau law is it ought to be. Pendekatan ini memberikan kedalaman konseptual yang tidak ditemukan dalam pendekatan dogmatis atau teknis terhadap hukum. Ciri kedua adalah sifatnya yang interdisipliner dan kritis. Filsafat hukum melibatkan ilmu lain seperti etika, sosiologi, politik, bahkan teologi. Dalam menelaah hukum, hal ini menjadikannya bidang yang terbuka terhadap perspektif dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi sarana evaluatif terhadap sistem hukum yang ada.
dengan mempertanyakan keabsahan moral dan rasionalitas norma hukum. Misalnya, apakah suatu aturan hukum hanya sah karena dibuat oleh negara atau harus juga memenuhi standar keadilan universal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab oleh hukum positif semata. Ciri ketiga adalah fungsinya sebagai fondasi teori hukum. Sebagai bidang keilmuan, filsafat hukum memberi dasar bagi pengembangan teori-teori hukum modern, termasuk teori keadilan, teori hak, dan teori interpretasi hukum. Tanpa landasan filsafat hukum, hukum mudah terjebak pada legalisme kaku yang tidak konstektual. Oleh karena itu, filsafat hukum juga berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum atau legal consciousness, baik bagi mahasiswa, akademisi, pembentuk kebijakan, maupun praktisi hukum. Dengan pemahaman filosofis yang kuat, hukum dapat berkembang secara progresif dan lebih relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk selanjutnya, ada keterkaitan antara pendekatan filsafat hukum dengan praktik hukum di masyarakat. Pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang dan tindakan dalam praktik hukum di masyarakat. Melalui pendekatan seperti idealisme, hukum dituntut untuk tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai moral dan keadilan. Konsep keadilan yang ideal memandu para pembuat hukum agar produk hukum tidak sekedar legal formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substansial yang berakar pada nilai-nilai luhur masyarakat. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya produk logika, tetapi juga etika. Sementara itu, pendekatan empirisme dan realisme hukum memberikan pengaruh signifikan dalam melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mendorong analisis berbasis data dan fakta sosial yang berguna bagi hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan untuk memahami konteks sosial dari suatu kasus hukum. Misalnya putusan pengadilan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi terdakwa atau latar belakang sosiologis korban menunjukkan bahwa praktik hukum tidak lepas dari realitas masyarakat. Ini membuktikan bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa mempertimbangkan pengalaman empiris dan dinamika sosial yang melingkupinya. Pendekatan humanisme di sisi lain menekankan pentingnya menjadikan manusia sebagai pusat hukum, sehingga praktik hukum harus menjunjung tinggi hak asasi, martabat, dan nilai kemanusiaan. Hal ini tampak dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, perlindungan kelompok rentan, dan upaya pemulihan hak korban. Dengan demikian, pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum bukanlah teori kosong, melainkan fondasi konseptual yang langsung berdampak pada bagaimana hukum dijalankan secara adil, relevan, dan manusiawi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik filsafat hukum. Yang pertama bersifat reflektif dan kritis. Filsafat hukum menuntut seseorang untuk tidak hanya menerima hukum secara apa adanya, melainkan juga melakukan perenungan atau refleksi dan analisis kritis terhadap hukum. Sifat ini mendorong pemikiran rasional dan terus-menerus mempertanyakan jawaban yang ada, tidak hanya berdasarkan gejala yang tampak, tetapi juga mencakup nilai yang ada di balik hukum. Analisis yang reflektif dan kritis membantu membentuk sikap bijaksana dalam menghadapi masalah konkret di bidang hukum. Selanjutnya, sifat karakteristik yang selanjutnya itu mencari dasar filosofis hukum. Filsafat hukum berupaya menemukan dan memahami dasar filosofis dari hukum. Artinya, filsafat hukum tidak hanya melihat hukum sebagai aturan yang berlaku, tetapi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa hakikat hukum, mengapa hukum ada, dan apa tujuan hukum. Dengan demikian, filsafat hukum mengkaji hukum secara fundamental hingga ke akarnya. Yang ketiga ada mengkaji nilai keadilan, kebenaran, dan tujuan hukum. Filsafat hukum mengkaji nilai-nilai yang melandasi hukum seperti keadilan, kebenaran, dan tujuan hukum. Kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga menilai hukum sebagai perwujudan nilai dan sistem norma yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Nilai keadilan, kebenaran, dan tujuan hukum menjadi ukuran baik buruknya suatu hukum, sehingga filsafat hukum sering disebut sebagai cabang etika yang mempelajari hakikat hukum.
Lalu ada berorientasi pada pertanyaan mendasar tentang hukum. Filsafat hukum berorientasi pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup hakikat hukum, alasan orang mematuhi hukum, alasan negara memberikan hukuman, serta hubungan hukum dengan kekuasaan. Dengan berfokus pada pertanyaan mendasar, filsafat hukum membuka wawasan luas dan mendalam mengenai hukum, sehingga mampu memberikan pandangan yang menyeluruh dan universal. Lalu untuk selanjutnya ada relevansi dan manfaatnya dalam praktik hukum. Contoh sederhana bagaimana pendekatan-pendekatan ini digunakan dalam memahami dan menyelesaikan masalah hukum kontemporer. Yang pertama, idealisme, memandang hukum sebagai cerminan nilai moral dan keadilan. Pendekatan idealisme melihat hukum bukan semata-mata sebagai peraturan formal, tetapi sebagai refleksi dari nilai-nilai luhur seperti keadilan dan kebenaran. Dalam praktik, pendekatan ini sering digunakan oleh hakim konstitusi atau Mahkamah Agung ketika membuat putusan yang melampaui teks hukum demi mencapai keadilan substantif. Contohnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46 garing PUU strip 8 garing tahun 2010 tentang status anak di luar perkawinan, hakim tidak hanya berpegang pada norma hukum positif atau KUH Perdata, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini mencerminkan pendekatan idealisme di mana hukum dikaitkan dengan nilai moral yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada empirisme berdasarkan fakta dan pengalaman nyata. Empirisme menekankan pentingnya observasi dan data empiris dalam memahami hukum. Dalam praktik hukum, pendekatan ini tercermin dalam metode law and society atau social legal studies yang menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Contohnya, dalam reformasi hukum pidana narkotika, banyak lembaga hukum menganalisis data lapangan mengenai overkapasitas lapas dan efektivitas rehabilitasi dibanding pemidanaan. Berdasarkan temuan empiris tersebut, banyak hakim mulai menjatuhkan vonis rehabilitasi untuk pengguna narkotika atau narkoba ringan, bukan hukuman penjara. Ini menunjukkan pendekatan empiris dalam kebijakan peradilan. Lalu ada humanisme, mengedepankan martabat dan hak asasi manusia. Pendekatan humanisme dalam filsafat hukum berfokus pada perlindungan martabat manusia dan hak asasi. Dalam praktik, hal ini tampak pada penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan restoratif dalam proses hukum. Contohnya, dalam sistem peradilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pendekatan humanisme sangat menonjol. Anak sebagai pelaku pidana diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa, dengan tujuan mendidik dan memulihkan, bukan menghukum secara keras. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat dalam sistem hukum. Lalu ada realisme, melihat hukum sebagai cermin realitas kekuasaan dan dinamika sosial. Realisme hukum menekankan bahwa hukum adalah produk dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Ia fokus pada apa yang benar-benar terjadi di pengadilan, bukan hanya apa yang tertulis dalam undang-undang. Contohnya dalam kasus korupsi pejabat tinggi. Meski hukum positif sudah jelas, praktik menunjukkan bahwa kekuatan politik dan media sering memengaruhi proses peradilan. Pengacara dan aktivis anti korupsi sering menganalisis hal ini dengan pendekatan realisme untuk menunjukkan bagaimana hukum bisa dimanipulasi oleh kekuasaan. Lalu relevansi dan manfaat keseluruhan, keempat pendekatan tersebut memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dan memahami dan menyelesaikan masalah hukum kontemporer. Idealisme menekankan nilai, empirisme berbasis fakta, humanisme menyoroti manusia sebagai subjek hukum, dan realisme mengkritisi dinamika kekuasaan. Dengan menggabungkan keempat pendekatan ini, praktik hukum menjadi lebih bijaksana, responsif, dan adil terhadap masyarakat yang kompleks. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Memahami pendekatan dan karakteristik filsafat hukum sangat penting sebagai landasan berpikir dalam ilmu hukum. Filsafat hukum tidak hanya membantu mengenali hukum sebagai kumpulan aturan, tetapi juga mengajarkan cara berpikir kritis, reflektif, dan mendalam tentang hakikat, tujuan, serta keadilan dari suatu norma hukum. Ini menjadikan hukum tidak sekedar bersifat teknis dan prosedural, melainkan juga sangat bermakna moral dan etika yang lebih tinggi. Pendekatan-pendekatan seperti idealisme, empirisme, humanisme, dan realisme memberikan sudut pandang berbeda yang saling melengkapi dan memahami hukum secara holistik.
Idealisme menekankan nilai-nilai luhur. Empirisme berbasis data dan realitas. Humanisme mengedepankan martabat manusia, dan realisme menyoroti dinamika kekuasaan dalam praktik hukum. Dengan memahami pendekatan ini, mahasiswa maupun praktisi hukum dapat menilai dan merespon isu-isu hukum kontemporer dengan lebih tajam dan bijaksana. Karena itu, filsafat hukum menjadi fondasi intelektual yang tidak bisa diabaikan dalam pendidikan dan praktik hukum. Ia membantu membangun kesadaran bahwa hukum bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan filsafat hukum memperkuat integritas moral dan tanggung jawab sosial para sarjana maupun penegak hukum dalam menjalankan peran mereka di tengah masyarakat yang terus berkembang. Singkatnya, pemahaman terhadap filsafat hukum memperkaya wawasan hukum, memperkuat argumentasi, serta membentuk hukum yang lebih bermakna dan humanis sesuai dengan cita-cita bangsa dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu hasil dari tugas rangkum yang telah saya buat dalam mata kuliah pengantar filsafat hukum. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit sekali tenor itu. Penjelasannya tersusun, terarah. Itu aku baru lihat Teddy ya. Kemana aja itu Teddy itu? Mohon izin Pak, barusan teh mau nyoba masang profil 7 kali, mau pakai foto 7 kali juga saya terlempar dari Zoom ini Pak. Ya, Jadi saya nggak bisa dipasangin foto profil Pak. begitu ya. Iya Pak. Wida Widya udah siap? Siap, Bapak. Silakan, Wida Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas saya yang berjudul Pendekatan dan Karakteristik Filsafat Hukum dalam Praktik Masyarakat. Pendahuluan, filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang berperan penting dalam mengkaji dimensi paling mendasar dari hukum, bukan hanya sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai produk dari nilai, logika, serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam studi hukum, filsafat hukum berfungsi sebagai alat reflektif dan kritis yang membantu mahasiswa dan praktisi hukum untuk memahami mengapa di balik setiap norma bukan apa yang tertulis dalam peraturan. Dengan demikian, pemahaman terhadap filsafat hukum menjadi kunci untuk membangun pemikiran hukum yang tidak semata formalistik, melainkan juga visioner dan etis. Pendekatan-pendekatan filsafat hukum menghadirkan beragam cara pandang dalam menafsirkan dan menerapkan hukum di tengah masyarakat, mulai dari pendekatan empiris yang menekankan observasi terhadap realitas sosial, idealisme yang melihat hukum sebagai perwujudan nilai-nilai moral, hingga realisme yang memperhatikan proses dinamis dalam praktik hukum sehari-hari. Setiap pendekatan tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi dalam memberikan makna terhadap hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Dalam praktik masyarakat, keberadaan pendekatan-pendekatan filsafat hukum sangat relevan, terutama dalam menyikapi persoalan hukum kontemporer yang kompleks dan multidimensional. Melalui pendekatan ini, hukum dapat lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan yang nyata. Tanpa kerangka filsafat, hukum cenderung menjadi instrumen kekuasaan yang beku dan tidak membumi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap pendekatan-pendekatan dalam filsafat hukum tidak hanya memperkaya pengetahuan teoritis, tapi juga memperkuat kepekaan moral dan sosial dalam praktik hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Isi rangkuman ada pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum merupakan cara pandang konseptual dan metodologis yang digunakan untuk memahami, menelaah, dan menganalisis hukum dari sudut pandang filosofis. Pendekatan ini bertujuan menggali makna, asas, serta nilai-nilai dasar yang mendasari keberadaan dan keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Tidak terbatas pada aspek normatif. Pendekatan ini menyentuh dimensi etis, logis, dan sosiologis dari hukum, sehingga memungkinkan pemahaman hukum yang lebih mendalam
kritis, dan kontekstual. Dalam praktik keilmuan hukum, pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa itu hukum? Apa dasar keabsahannya? Apa tujuan hukum dalam masyarakat? Dan bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan? Dengan menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan ini membuka ruang interpretasi yang luas terhadap fungsi hukum, sehingga tidak hanya dipahami sebagai perangkat aturan, melainkan sebagai sistem nilai dan refleksi hidup sosial manusia. Secara keseluruhan, pendekatan filsafat hukum sangat penting untuk membentuk paradigma hukum yang lebih inklusif, reflektif, dan berorientasi pada keadilan substansif. Ia memberikan dasar teoritis bagi pembentukan dan penerapan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara moral dan relevan secara sosial. Kedua, ada jenis-jenis pendekatan filsafat hukum. Yang pertama, pendekatan empirisme. Empirisme merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman dan observasi terhadap faktor sosial dalam memahami hukum. Rospon sebagai tokoh utama pendekatan ini berpendapat bahwa seyogianya dipelajari tidak hanya melalui norma tertulis, melainkan juga melalui kenyataan sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai instrumen sosial yang efektivitasnya ditentukan oleh kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Lawrence Friedman menambahkan bahwa sistem hukum terdiri dari substansi, struktur, dan kultur hukum yang kesemuanya perlu dianalisis secara empiris. Contohnya, pemerintahan kota membuat regulasi larangan membakar sampah di lingkungan perumahan. Aturan ini lahir karena meningkatnya polusi dan keluhan masyarakat, bukan semata dari teks hukum, tetapi dari observasi kebutuhan sosial. Ini mencerminkan pendekatan empiris seperti pandangan Rospon dan Lawrence Friedman yang menekankan pentingnya mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Kedua, ada pendekatan idealisme. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai manifestasi nilai-nilai ideal yang bersifat moral, rasional, dan transenden. Pemikiran Plato menjadi landasan utama pendekatan idealisme, di mana hukum dianggap sebagai pengejawatahan dari ide-ide yang sempurna dan abadi. Pendekatan ini memberikan orientasi filosofis terhadap hukum sebagai suatu tatanan normatif yang harus mencerminkan keadilan, kebenaran, dan kebijakan moral yang universal. Contoh tentang pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bagaimana pendekatan idealisme diterapkan dalam praktik hukum. Hukum dalam hal ini dibentuk bukan hanya berdasarkan kebutuhan praktis atau tekanan sosial, tapi juga berdasarkan nilai-nilai moral dan universal seperti keadilan, kepedulian, dan penghargaan terhadap martabat manusia yang merupakan ciri utama pendekatan idealisme. Ketiga, pendekatan humanisme. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam filsafat hukum. Pendekatan ini mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia dan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak asasi serta memperjuangkan keadilan sosial. Humanisme dapat dibedakan menjadi dua corak utama, yakni humanisme individual yang menekankan ekspresi dan kebebasan berpikir, serta humanisme sosial yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan hukum. Contohnya seperti Lembaga Bantuan Hukum memperjuangkan hak buruh migran Indonesia yang dieksploitasi di luar negeri. Pendekatan ini didasari pandangan humanistik, menempatkan martabat manusia dan perlindungan HAM sebagai inti filsafat hukum. Ini menunjukkan bagaimana hukum melayani kepentingan kemanusiaan dan bukan sekedar formalitas legal. Yang terakhir ada pendekatan realisme. Pendekatan realisme dalam filsafat hukum menolak pandangan bahwa hukum hanya terdiri dari teks normatif. Sebaliknya, pendekatan ini menekankan praktik peradilan dan perilaku hakim sebagai sumber utama dalam memahami hukum. Oliver Wendell Holmes menyatakan bahwa hukum adalah prediksi tentang apa yang dilakukan pengadilan. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan bahwa hukum merupakan proses yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Contohnya, seorang hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara bagi pelanggar lalu lintas yang terbukti melanggar karena kondisi darurat medis. Nah, pendekatan realisme tercermin di sini. Putusan tidak hanya mengikuti pasal secara kaku, tetapi mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif. Ketiga, karakteristik filsafat hukum.
Filsafat hukum sebagai suatu disiplin memiliki karakteristik yang khas, antara lain bersifat reflektif dan kritis dalam menelaah asas-asas dasar hukum, serta keberlakuannya dalam masyarakat. Kedua, berorientasi pada pencaharian landasan filosofis yang mendasari struktur hukum, termasuk nilai keadilan, kebenaran, dan tujuan hukum. Ketiga, mengedepankan analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum, legitimasi, dan hubungan antara hukum dengan nilai-nilai moral dan sosial. Keempat, memiliki dimensi interdisipliner dengan membuka ruang dialog antara hukum, filsafat, sosiologi, dan etika. Untuk menghubungkan karakteristik filsafat hukum dengan praktik konkret di masyarakat, kita bisa melihat bagaimana sifat reflektif, kritis, dan berorientasi pada nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran terwujud dalam proses hukum yang nyata. Misalnya, sifat selektif dan kritis filsafat hukum tampak dalam proses judicial review oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945, seperti putusan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa pasalnya, lembaga ini sejatinya menjalankan fungsi reflektif atas norma hukum positif, sekaligus menjalankan kritik terhadap muatan norma yang dinilai melanggar prinsip keadilan dan konstitusionalitas. Ini mencerminkan karakteristik filsafat hukum dalam mengkaji legitimasi dan rasionalitas keberlakuan hukum. Selain itu, pencarian nilai keadilan dan pernyataan tentang tujuan hukum juga terlihat dalam penerapan restoratif justice di berbagai sistem peradilan pidana di daerah. Dalam pendekatan ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya diarahkan kepada penghukuman, tetapi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya dipahami secara legalistik, tetapi sebagai instrumen moral dan sosial yang bertujuan mencapai keadilan substantif sejalan dengan semangat filsafat hukum. Jadi, karakteristik filsafat hukum yang teoritis dan kontekstual tidak berhenti di ruang akademik, tetapi membentuk cara pandang praktisi hukum dan mendesain regulasi, menafsirkan peraturan, hingga menetapkan putusan yang lebih bermakna secara sosial dan etis. Keempat, relevansi dan manfaat pendekatan filsafat hukum dalam praktik masyarakat. Pendekatan filsafat hukum memiliki signifikasi yang mendalam, mendukung efektivitas dan legitimasi sistem hukum di tengah dinamika masyarakat yang kompleks. Dalam konteks kontemporer, di mana perubahan sosial berlangsung cepat dan permasalahan hukum semakin beragam, pendekatan-pendekatan filsafat hukum menawarkan dasar konseptual yang kuat dan merumuskan kebijakan dan norma hukum. Pendekatan empiris misalnya, mendorong legislator dan aparat hukum untuk menyusun peraturan berdasarkan analisis realitas sosial melalui survei, penelitian lapangan, dan partisipasi publik. Hal ini memastikan bahwa hukum yang dibentuk relevan dengan kebutuhan konkret masyarakat dan tidak bersifat elitis atau abstrak. Sementara itu, pendekatan idealisme memberikan kontribusi normatif dalam pembentukan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, kebenaran universal, serta nilai-nilai etis yang melampaui kepentingan pragmatis jangka pendek. Hal ini tampak dalam pembuatan undang-undang yang berorientasi pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti peraturan tentang penghapusan diskriminasi, perlindungan anak, atau penegakan keadilan restoratif. Dalam pendekatan humanisme, hukum dirancang sebagai instrumen untuk menjaga martabat manusia, memperjuangkan kesetaraan, dan mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan melalui sistem perlindungan sosial dan prosedur hukum yang inklusif. Adapun pendekatan realisme berperan dalam menggeser paradigma penegakan hukum dari yang bersifat formalistik ke arah yang lebih responsif dan kontekstual. Praktisi hukum yang menggunakan pendekatan ini akan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan psikologis para pihak dalam mengambil keputusan hukum, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil secara substansial. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan filsafat hukum tersebut, sistem hukum tidak hanya dibentuk atas dasar legalitas formal, tetapi juga atas asas moral, efektivitas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi pondasi utama dalam mewujudkan hukum yang adaptif, transformatif, dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. Terakhir, penutup, memahami pendekatan dan karakteristik filsafat hukum merupakan landasan fundamental dalam pengembangan ilmu hukum yang bersifat reflektif,
kritis dan kontekstual. Pendekatan filsafat hukum memungkinkan analisis yang lebih dalam terhadap hukum sebagai produk nilai, rasionalitas, serta dinamika sosial yang kompleks. Ia tidak hanya memberi pemahaman teoritis, tetapi juga membekali para akademisi dan praktisi hukum dengan kerangka berpikir untuk menilai, membentuk, dan menerapkan hukum secara lebih bijaksana dan manusiawi. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan seperti empiris, idealisme, humanis, dan realisme, hukum dapat berkembang sebagai sistem yang tidak semata sah secara normatif, melainkan juga adil secara moral dan relevan secara sosial. Pemahaman tersebut memperluas cakrawala berpikir dalam menghadapi perubahan sosial, menjawab tantangan globalisasi, dan merumuskan solusi hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan terhadap filsafat hukum bukan sekedar kebutuhan akademis, melainkan juga tanggung jawab intelektual dalam membangun sistem hukum yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Sekian, terakhir daftar pustaka ada dari Aquinas, Plato, Penrose, terus ada Raharjo, Sajipto, Wingjo Soebotro, sama ada buku dari Bapak Hengki Solihin dari pendekatan filsafat hukum dan karakteristik filsafat hukum, yaitu bahan ajar mata kuliah pengantar filsafat hukum di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Baik ya. Itu udah menarik ya. Jadi begini ya. Filsafat hukum itu selalu saya bicarakan supaya kita tidak menelan mentah-mentah tentang hukum ya, tentang pendapat hukum, terutama dari berbagai macam pihak. Saya kasih contoh ya. Jika seseorang itu memalsukan identitas guna kepentingan pernikahan misalnya, mengaku bujangan atau mengaku belum pernah nikah, atau yang perempuan mengaku janda, tentu secara umum akan berpikir, wah ini 266 memberikan keterangan palsu dalam data autentik. Nah, artinya membuat keterangan palsu atau memalsukan satu keterangan itu tidak bisa kita include-kan ke semua permasalahan hukum diterapkan menggunakan undang-undang itu. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 ya tentang keimigrasian, pemalsuan dokumen perjalanan tentu berbicara dokumen negara, bisa saja dia memalsukan identitas dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa diterapkan tentuan pidana umum karena ini khususan. Maka dia akan diterapkan atas pelanggaran undang-undang imigran tadi karena diatur di pasal 126C. Nah ini, jadi bahwa hukum itu perundang-undangan dilahirkan dengan sesuai hierarkinya, fungsi dan kegunaannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang disebut anak itu adalah orang di atas 18 tahun. Tidak bisa kita katakan semua di undang-undang itu sama. Nah, sebaiknya ya, untuk lebih memantapkan lagi pengetahuan pengantar filsafat hukum ini, coba kalian belajar mandiri, cari ius constitutum atau hukum yang sudah diberlakukan, cari RUU-nya, cari draft naskahnya. Karena di draft naskah itu pasti ada kajian sosiologi, kajian antropologi, kajian yuridis. Nah, lalu kalian lihat RUU-nya. Nah, lalu kalian lihat undang-undang yang ius constitutumnya. Nah, di situ kita bisa analisa yang pada akhirnya kenapa pasal itu ditetapkan atau pasal itu dirubah. Padahal sudah ada draft naskah akademik. Widya udah bagus sekali tuh. Saya mau coba dulu dari laki-laki ini. Teddy, silakan Teddy. Baik Pak, siap.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Henki Solihin, MZ SHMH, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tugas rangkuman yang telah Bapak berikan. Dan di sini saya mengambil judul yaitu menembus batas hukum, pendekatan dan karakteristik filsafat hukum untuk membangun keadilan yang dinamis. Pendahuluan. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang begitu cepat, hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai sekedar kumpulan aturan tertulis. Hukum adalah cerminan dinamika masyarakat, nilai-nilai moral, serta pergulatan antara keadilan dan kekuasaan. Dalam konteks inilah, filsafat hukum hadir sebagai fondasi berpikir kritis yang menembus batas-batas formalitas hukum melalui berbagai pendekatan dan karakteristiknya. Filsafat hukum mengajak kita untuk memahami, menafsirkan, dan bahkan membayangkan kembali hukum sebagai alat perubahan sosial yang adil dan beradab. Filsafat hukum bukan hanya milik para pemikir di Menara Gading, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Dengan memahami pendekatan-pendekatan filsafat hukum, mahasiswa hukum dapat membangun sensitivitas kritis terhadap fenomena hukum kontemporer, menghindari sikap dogmatis, dan lebih siap menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan pluralisme hukum. Adapun isi rangkumannya, yang pertama itu pengertian pendekatan filsafat hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah metode atau cara pandang yang digunakan untuk menganalisis hakikat, tujuan, dan peran hukum bagi kehidupan manusia. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada apa hukum itu, tetapi juga mengapa dan bagaimana hukum diberlakukan, serta untuk siapa hukum itu hadir. Pendekatan filsafat hukum menuntut kita untuk menggali dasar-dasar filosofis dari setiap norma-norma hukum, mempertanyakan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial, budaya, dan moral, membangun teori dengan praktik, serta idealisme dengan realitas. Dengan demikian, pendekatan filsafat hukum menjadi jembatan antara teori hukum yang abstrak dengan praktik hukum yang konkret di masyarakat. Adapun poin kedua yaitu jenis-jenis pendekatan dalam filsafat hukum. Di sini saya mengambil beberapa poin. Poin A yaitu pendekatan idealisme. Pendekatan idealisme berakar pada pemikiran bahwa hukum adalah cerminan dari ide-ide luhur seperti keadilan, kebaikan, kebenaran universal. Plato, salah satu tokoh utama pendekatan ini, berpendapat bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam konteks hukum, idealisme menekankan bahwa hukum harus selalu berpijak pada nilai-nilai ideal, bukan ketika realitas sosial seringkali jauh dari sempurna. Contoh dalam praktik, dalam perumusan undang-undang tentang perlindungan anak, pendekatan idealisme menuntut agar setiap pasal dan ayat itu mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi anak, bukan sekedar mengatur sanksi atau prosedur. Adapun poin yang B itu pendekatan empirisme. Pendekatan empirisme itu menekankan pentingnya pengalaman dan fakta nyata sebagai dasar pembentukan dan penilaian hukum. Tokoh seperti Roscoe Vaughan menegaskan bahwa hukum harus diuji melalui observasi dan pengalaman sosial, bukan hanya teori. Hukum yang baik itu adalah hukum yang mampu menjawab kebutuhan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh dalam praktiknya evaluasi efektivitas hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan yang berbasis data statistik dan studi kasus, bukan sekedar asumsi normatif.
Poin selanjutnya yaitu poin C, pendekatan humanisme. Pendekatan humanisme menempatkan manusia, martabat, dan hak asasi sebagai pusat perhatian dalam hukum. Pendekatan ini menolak hukum yang menindas, diskriminatif, dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum harus menjadi alat untuk melindungi, memberdayakan, dan memanusiakan setiap individu. Contoh dalam praktiknya yaitu reformasi sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip restoratif justice, yaitu mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada penghukuman semata. Yang poin selanjutnya yaitu poin D, pendekatan realisme. Realisme hukum berfokus pada bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik, bukan sekedar apa yang tertulis dalam undang-undang. Oliver W. Holmes, tokoh utama realisme, mengatakan bahwa the life of the law has not been logis, it has been experience. Hakim, aparat penegak hukum, dan kondisi sosial sangat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Contoh dalam praktiknya, perbedaan putusan hakim dalam kasus yang serupa karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Poin selanjutnya yaitu poin E, pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme dalam filsafat hukum mengkritik bahwa yang bias gender dan memperjuangkan keadilan substantif bagi perempuan dan kelompok minoritas. Pendekatan ini menyoroti pentingnya perspektif gender dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Contoh dalam praktiknya, advokasi perubahan hukum perkawinan dan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Yang ketiga yaitu karakteristik utama filsafat hukum. Di sini saya mau ngambil beberapa poin. Poin yang pertama itu poin A, bersifat reflektif dan kritis. Filsafat hukum selalu mempertanyakan dan menilai kembali setiap aspek hukum secara mendalam. Ia tidak menerima begitu saja aturan yang sudah ada, tetapi selalu membuka ruang diskusi dan perdebatan untuk mencari kebenaran dan keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya itu poin B, mencari dasar filosofis hukum. Filsafat hukum berusaha menemukan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi dari setiap sistem hukum seperti keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Yang selanjutnya yaitu mengkaji nilai dan tujuan hukum. Filsafat hukum tidak hanya membahas bagaimana hukum bekerja, tetapi juga untuk apa hukum itu ada. Ia menelaah apakah hukum sudah benar-benar mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban. Yang poin selanjutnya yaitu berorientasi pada pernyataan mendasar. Filsafat hukum selalu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan fundamental, seperti apa hukum itu adil, siapa yang diuntungkan oleh hukum, dan bagaimana hukum itu bisa merubah mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu bersifat interdisipliner. Filsafat hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi dengan ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Hal ini memperkaya analisis dan solusi atas masalah hukum yang kompleks. Yang selanjutnya yaitu bersifat universal dan kontekstual. Filsafat hukum berusaha mencari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, namun tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana hukum itu diterapkan. Yang keempat, keterkaitan pendekatan filsafat hukum dengan praktik hukum di masyarakat. Pendekatan filsafat hukum sangat relevan dalam praktik hukum, antara lain membantu pembentukan hukum yang responsif dengan pendekatan empiris dan humanis. Hukum dapat dirancang sebagai kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, bukan sekedar meniru sistem asing. Memberikan dasar moral, rasional,
dalam penegakan hukum. Pendekatan idealisme dan humanisme mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Mendorong penafsiran hukum yang kritis dan adaptif. Realisme dan feminisme mengajarkan bahwa hukum harus ditafsirkan sesuai perkembangan sosial, bukan kaku pada aturan lama. Menguatkan perlindungan hak asasi manusia. Humanisme dan feminisme menurut hukum untuk melindungi kelompok rentan, menghapuskan diskriminasi, dan memperjuangkan keadilan substantif. Mewujudkan keadilan restoratif, pendekatan-pendekatan ini mendorong penyelesaian konflik hukum yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan memperbaiki kerugian korban. Contoh kasus kontemporer, reformasi hukum pidana yang berbasis data empiris dan mengatasi overkapasitas penjara, terus juga advokasi perlindungan perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual melalui pendekatan feminisme, terus juga penyelesaian hukum cyber untuk melindungi privasi dan keadilan digital dengan pendekatan humanisme dan realisme. Adapun penutupnya yaitu filsafat hukum adalah jantung dari studi hukum yang kritis, reflektif, transformatif, dan memahami berbagai pendekatan dan karakteristiknya. Kita tidak hanya menjadi penafsir hukum yang baik, tetapi juga agen perubahan yang mampu membawa hukum menuju keadilan yang dinamis dan inklusif. Di era globalisasi dan digitalisasi, kemampuan berpikir filosofis menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil, adaptif, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun saya ngambil daftar pustakanya, yaitu dari bukunya Abdul Halim, dari bukunya Indah Nursanti, dan juga dari Muhammad Sukri Albani, terus ada juga dari buku-buku yang Bapak rekomendasikan, serta dari materi yang telah Bapak berikan di mata kuliah, bahan ajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekian Bapak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip ke bawah ya, itu udah benar semua. Tapi tadi ada satu catatan saya ya. Ada pembukaan Teddy tadi kan batas hukum ya tadi berbicara, betul nggak? Yang paling pertama. Yang paling pertama itu tadi menembus batasan hukum dengan pendekatan dan karakteristik filsafat hukum, Pak. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita menembus batasan hukum, ya tentu kita arahkan dulu ke batasan hukum itu. Prinsipnya sudah benar. Ini aku catat ya. Misalnya begini. Batas berlakunya hukum kalau berbicara batas hukum. Seperti contoh, hukum hanya berlaku secara teritorial. Itu batas hukum. Terus kita kembalikan lagi, misalnya hukum memiliki batas waktu jika telah dirubah menjadi undang-undang berikutnya. Hanya salah di atas tadi. Sebenarnya udah bagus. Terus ada lagi batas kewarganegaraan. Ya. Terus batas tanggung jawab hukum dalam bentuk perjanjian. Atau batas darluasa dalam bentuk pidana. Gitu kan. Atau batas penafsiran. Ya, itu yang nganggu tadi. Dikit aja yang nganggunya. Di bawahnya udah benar semua. Gitu. Jadi kalau kita dalam perspektif filsafat hukum menembus batas, wah tidak bisa. Kan sudah aku katakan, filsafat itu ibarat memandang cakrawala, kata saya.